visit, non res visit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pihak Bawaslu selaku pelaksana kompetisi debat serta para pemerhati hukum sekalian. Perkenalkan, saya N. Purnawati Syaputri selaku pembicara pertama, rekan saya Puput Sari selaku pembicara kedua, dan Taufikur Rahman selaku pembicara ketiga. Kami delegasi tim debat dari Universitas Muhammadiyah Kupang berkedudukan pada posisi kontra karena kami tidak sepakat dengan pembatasan kewenangan terhadap Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan secara nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu diberi kewenangan yang sangat besar, yaitu tidak hanya menjadi pengawas, Bawaslu juga diberi kewenangan sebagai pengadil dan pemutus perkara kepemiluan. Salah satunya terkait penyelesaian sengketa proses pemilu yang didefinisikan dalam pasal 466 Undang-Undang Pemilu sebagai sengketa yang terjadi antara pemilu maupun peserta pemilu dengan keputusan KPU selaku penyelenggara pemilu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Judicia posteriora sunt in lege vertiora. Keputusan terakhir adalah yang terkuat di mata hukum. Kewenangan menangani sengketa proses pemilu oleh Bawaslu berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat dalam kaitannya dengan pemilu sebatas memutus sengketa perselisihan hasil pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 474 disebutkan jika terjadi perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilu, lembaga yang berwenang mengadili adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini kemudian menimbulkan anrehmatice, bahkan dualisme hasil perolehan suara jika putusan Bawaslu terkait pelanggaran pemilu dikeluarkan di saat proses sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi masih berjalan. Jika putusan Bawaslu justru tumpang tindih dengan putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini menjadikan beberapa kasus yang diputuskan oleh Bawaslu dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan suara hasil pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, argumentasi selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga. Errare humanum et turpi in error persevere. Dewan juri yang kami hormati, membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidak baik mempertahankan terus sebuah kekeliruan itu. Mengharapkan seluruh sengketa proses pemilu dapat terselesaikan oleh Bawaslu sebelum adanya penetapan rekapitulasi perolehan suara pemilu secara nasional adalah merupakan suatu yang utopis dan tidak realistis. Berkaca pada beberapa episode pemilu yang telah berlalu sebelumnya, bahwasanya Bawaslu senantiasa diperhadapkan dengan permasalahan kompleksitas, permasalahan penanganan pelanggaran pemilu semakin parah dengan batasan waktu penanganan pelanggaran pemilu yang sangat singkat, yaitu cuma 14 hari sejak diterima laporan, sehingga kurang maksimalnya pembuktian, padahal dalam sebuah perkara pemilu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, khusus dalam pelanggaran proses pemilu yang berimplikasi terjadinya sebuah tindak pidana pemilu, kiranya juga berlaku asas probationes pedens ex luc clariores, bahwa dalam perkara pidana bukti harus lebih terang daripada cahaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya pembicara satu akan menutup argumentasi kami. Kami tetap berada pada posisi kontra dengan mosi debat ini, bahwasanya kami tidak sepakat Bawaslu diberi pembatasan untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Adapun rekomendasi yang kami tawarkan yaitu, yang pertama, perlu adanya penataan ruang lingkup dan batasan kewenangan dalam penyelesaian persoalan yang menyangkut kepastian hasil pemilu. Mestinya jika sudah menjadi hasil pemilu maka menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, perlu pembatasan waktu penanganan yang jelas antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan Bawaslu untuk mensinkronisasi kedua kewenangan berkaitan dengan hasil pemilu tersebut. Demikianlah argumentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.